A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya fi tafsiri atharihim. Dan diriwayatkan dalam tafsiran atharihim, yakni najaya Allah. Mataraku najaya Allah ma'ing barang taraku kang pada ninggalkeun ya si mauta kabeh. Man min sunatin hasanatin saking pegawaian kang becik solehatin tur kang soleh pangumila biha maka den amalkeun opo biha kelawan sunatin hasanatin pada mautihi di dalam sausina maut yang mauta kamaruyani Nabi alaihi salatu wassalam lewat keinjak selain kalau aku jangan kan Kamaru ya kaya barangkan diriwayatkan yamani Nabi saking kana Nabi alaihi salam man sanna sunatan hasanatan uti sopong iku migaya siman sunatan hasanatan ing kebayan kang becik falahu maki kudu kureman adruha uti ganjarane ya sunatan hasanatan wa adru man amila biha dan ganjarane wong kang ngamalkeun ya siman biha kelawan sunatan hasanatan mibadi saking sausune man min bari ayan kusok saking orana yen tak murang min ujuri saking birang-birang ganjaran ya si man badahu sayun posili wa man sana sunatan sayatan dan util sopong iku gawe-gawe ya si man sunatan sayatan i pegawaian kang ala karena alaihi bijura maka ini kode si man bijura opodosan ya sunatan sayyan wa izru man amila bialan dosan eman wong amila kang amal ya si man biha kelawan sunatan sayyan pribadi saking sausen eman min bari ayam khusus saking warana ya tak kurang minal zalim saking pirang-pirang dosa ya siman saya unopo si wiji-wiji wa kulla syai'in awsaynahu fi imamin mubin Allah labir merabilan nulis ingsun agung kulla syai'in saban-saban si wiji-wiji awsaynahu kang wis ngitung-ngitung ingsun agung ing syai'in fi imamin mubin in dalam lauhil mahfud mubinin kang tetela ay hafal na tegesi ngaraksa ingsun agung ing syai' wa adana ulan milang-milang ingsun agung ing syai' wa bayana ulan makalakan ingsun agung syai' filafil mahfud in dalam mahfud yang dinajai Allah laisa syai'un mukhfiyan an ilmina warana nasin oposi wiji mukhfiyan iku kang samar an ilmina saking ilmu ingsun agung. Melanjutkan ayat dari ayat sebelumnya yakni ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi golongan-golongan manusia yang punya amal nanti di akhirat eta bakal memanen hasil amal ibadahnya waktu di dunia. Tinggal di mana amal ketika meninggal dunia, maut namanya inna nahnu nuhyil mauta. Orang-orang yang mati, kita semua bakal mati kembali ke hadirat Allah. Tiada lain yang selamat nanti di akhirat adalah orang-orang yang meninggal bawa iman Islam. Makanya mudah-mudahan kita wafat membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Sebab wanatu makodamu asrohum kemarin seluruh amal-amal yang kita angsongkan baik atau buruk itu semuanya enggak ada yang mislak, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apapun yang kita perbuat di mana kita sudah akil balik maka hukum seluruh apapun yang kita ucap, kita perbuat, kita dengar, kita ucap, kita langkah dan sebagainya semuanya bakal ada catatannya. Bahkan bukan yang kita angsongkan pun bekas-bekas amal-amal yang pernah kita lakukan ketika hidup itu pun dicatat oleh Allah.
ada amal makodamu, ada amal asarohu. Makodamu mana contoh nih sekarang kita ngaji makodamu. Kita melakukan ngaji sekarang, kita menyerahkan ibadah ngaji kita ke siapa? Kita serahkan ke Allah. Eta dicatat atau tidak oleh Allah. Wa naktubu makodamu. Amal ngaji kita sekarang dicatat, amal ngaji kita kemarin dicatat, sedekah kita yang kemarin dicatat, sedekah kita yang sekarang pun dicatat. Nah, ini yang bawa air dicatat pahalanya, yang bawa ubi dicatat pahalanya, yang dibawa ubi menes dicatat pahalanya, yang nggak bawa tapi makan ubi dicatat pahalanya. Lah dicatat semuanya. Ya Allah, ini mah semuanya ada di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya eta supaya jadi ganjaran yang sedekah, yang bawa ubi, yang bikin kue, jadi pahala buat siapa? Buat yang sedekahnya. Dia punya orang tua, orang tuanya pun dapat pahala dari sedekah itu. Ibu tadi ada yang bawa ubi misalnya, ada yang bawa kue, kemudian disedekahkan, ibu dapat pahala. Ibu punya suami, suami yang nyuruh, suaminya juga dapat pahala. Terus yang bikin kuenya anaknya juga dapat pahala. Padahal nggak ikut ngaji anaknya, walaupun ikut ngaji dapat pahala bikinnya. Ini mah ternyata yang bikin sedekah kue tersebut punya orang tua, orang tuanya sudah meninggal dunia, tetap dapat pahala sedekah anaknya. Alhamdulillah. Makin gede atau gede lagi, makin kecil atau kecil lagi, makin kagak atau kagak lagi. Nah, terus kita yang makan bagaimana? Dapat ganjaran atau tidak? Atau dapat? Dari mana dapat ganjaran? Dapat kita menikmati hasil sedekah. Kita dapat pahala sebab membantu yang sedekah, dapat pahala dari makanan yang dia berikan. Sebab jadi pahala itu sedekah kalau kita makan. Kalau makanan itu nggak ada yang makan atau nggak jadi pahala sedekahnya. Makanya yang bagus mah udah tuh makanan yang di depan habis. Kasihan nyame sedekah supaya dia dapat pahala, kita kayak yang ngabisin dapat makin banyak kegayungnya, makin banyak pahalanya. Makanya yang tinggal piringnya kita pahalanya yang gede. Udah eta iwana tubuh makodamu asa rohum, udah semuanya itu bakal jadi ganjaran. Makanya waruya fi tafsiri asyarihim, diriwayatkan dalam tafsiran ayat asarihim wa naktubu maqaddamu wa asarahum. Dina ayat asarahum Allah teh bermaksud, kata Allah, ma taraku min sunnatin hasanatin sholihah. Tidaklah orang yang meninggal dunia mereka meninggalkan pekerjaan min sunnatin hasanatin sholihah, daripada pekerjaan yang bagus tur patut menurut agama, fa'umila biha ba'da mautihim, maka kemudian diamalkan kebaikan amal tersebut setelah dia yang meninggal dunia, eta maka pahalanya terus bakal ngalir. Maksudnya bagaimana? Misalnya Zaid ketika hidup taroku min sunnatin hasanatin, Zaid mah orangnya baik, bagus Zaid mah. Kemudian kata Zaid lah punya harta dikumpul-kumpul nggak bakalan jadi nanaon, paling pun beli kendaraan bagus mati nggak ke bawah, kalaupun dibikin rumah mati nggak ke bawah, kalaupun dipakai kawin lagi mati pun kagak ke bawah lah. Daripada beli kendaraan bikin rumah kawin lagi mah yang ada juga nggak habis, walaupun udah pada lah ini mah kata Jaya mau sedekah baik, tadi itu diketok celengan bagongnya,
dengan bagus. Pas dihitung ternyata sejumlah jambe ada 10 juta. Alhamdulillah. Kata dia ngomong ke bininya, mama, ini ada duit 10 juta. Iya pak, buat apa itu? Kita sedekahin yuk. Ayo. Nah, istri yang soleh mau begitu. Ayo. Atau ayo bang, mumpung kita hidup bang, banyakin sedekah. Mau kemana bang? Kita sedekah yuk ke masjid. Ada yang lagi ngebangun masjid, kita wakafin. Ayo pak, ayo. Bener sedekah. Beliin gitu, apa namanya, semen 100 sak, berikut keramik 50 meter dibawa. Nah beres sedekah 10 juta habis buat masjid, eta berarti sunnatin hasanatin sholihah, perbuatan amal bagus. Nah kemudian meninggal dunia si Jahed sama Sariti. Eta bagaimana pahala yang sudah disedekahkan 10 juta wakaf misal buat masjid, eta sudah meninggal dunia, apakah terus bakal ngalir gitu pahalanya ke Jahed sama Sariti? Tah eta semenjak dia sedekah sampai dia meninggal dunia, terus sampai di alam barzakh sampai kiamat, eta pahalanya terus bakal ngalir tidak berhenti-henti. Terus ngalir. Etalah wanak tubuh asa roh, disebutlah sedekah jariyah. Tak sedekah jariyah pun. Nah ini mah bukan sedekah jariyah. Jahed mah nggak punya banda, cuma dia mah sering kalau ngaji ngajak. Berangkat ngaji sambil lewat ada temennya teriak, bang ngapain? Ngopi. Ngaji yuk. Besok kali mana belum sempat ini mah. Terus besoknya begitu lagi, itu lagi mantap tetangganya ada ya kalau udah berangkat ngaji lagi depan. Selewat ya, mang, ayo. Sebenarnya modalnya dari kemarin ini, tapi kayaknya mah ke depannya kan mah. Beres. Kemudian ada bangsa ngomong begitu tah. Insyaallah kali minggu depan dihitung-hitung setahun. Sampai hataman tah penutupan. Padahal ya, ayo ngaji yuk. Kayaknya mah minggu depan libur puasa ada yang apa? Emang kenapa? Hati ini penutupan tah. Oh, nanti kalian sebarang kali sini. Kemudian nih si Jahed pas beres penutupan, pas malam Ramadan tanggal 1 meninggal. Cuma ini yang diajak kebayang baik. Asal pas lebaran saya bener bulan Syawal, kata si Jahed patai tetangganya tadi dia, biasanya kalau lagi ngopi di depan ada yang lewat Bang Jahed ini biasanya ngajak ngaji, kayaknya bagus amat datang ngaji ya. Kugara itu mulai saat ini gua mau ngaji ngikutin jejak si Jahed. Awas tak, ngikutin jejak si Jahed. Si Jahed itu mah udah mati teman. Cuma pernah ngajak dan kegugah hati yang diajaknya itu setelah Jahed udah meninggal dunia. Nah akhirnya ini tetangganya mau ngaji berangkat, cuma udah nggak ada Jahed. Waktu ada Jahed mah minggu depan aja jawabannya. Nah beres. Nah kemudian setelah itu ini si Jahednya meninggal dunia, ini tetangganya kemudian ngaji rajin. Tak pertanyaannya, tetangganya ngaji dapat ganjaran pahala atau dapat pahalanya buat siapa? Buat dia plus juga si Jahed dapat pahala wasilah dia. Tuh. Jadi walaupun itu Jahed waktu ngajaknya dia nggak mau, tapi kemudian Jahed meninggal dunia, ini tetangganya terus ngaji karena ingin mengikuti jejak si Jahed. Eta si Jahed tetap dapat pahala tetangganya ngaji terus ngaji. Tuh makanya ngajak baik ngaji Pak. Ngajak sugan-sugan ketika kita meninggal dunia, tetangga kita tadinya tuh ngajak ngaji mau ngaji, gara-gara ngikutin jejak lampu kakak kita. Eta kita yang ngajaknya dulu dan meninggal dunia, dia melakukan perbuatan yang kita lakukan itu terus bakal ngalir ke kita. Alhamdulillah. Tuh makanya sama tetangga mah ayo baik ngajak ibadah.
Sama ngajak jamaah ayo baik ngajak tah. Insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah kita ngomong gitu, kita meninggal dia kegugah hatinya mau jamaah gara-gara omongan kita, mau ngaji gara-gara omongan kita, padahal kita meninggal dunia itu dia mau ngajinya dapat pahala, kita juga yang ngajaknya dulu pahala ngalir buat kita. Alhamdulillah. Makanya ajak baik ibadah, jangan bedok. Ini mah pas itu ngajak sekali dua kali jawabannya minggu depan baik, pas ketiga kalinya melewat ya dehem doang ngopi terus. Oh eta tetangganya teh nyapa pakai kopi pulas berat dah apaan lu ngomong lu ribut pun nggak bagus tuh. Atau itu doain sangkan mudah-mudahan kita meninggal banyak pahala ngalir ke kita karena amal bagus kita, omongan bagus kita diikuti. Sama perbuatan bagus dicontoh oleh orang lain, kita meninggal perbuatan bagus tersebut yang ngerjain dapat pahala, terus dia ngikutin amal bagus kita ketika kita masih hidup, kita udah meninggal dia ngikutin amal kebagusan kita itu, kita yang udah meninggal pun dapat pahala. Inilah dalilnya wa naktubu azaro. Makanya yang punya ilmu diamalkan, kemudian ilmunya pun dipelajari, murid-muridnya bisa punya ilmu dipakai oleh muridnya, punya murid lagi diamalin padahal gurunya sudah meninggal dunia, eta gurunya yang di dalam tanah, eta tetap dapat pahala ngalir dari murid-muridnya yang ngamalin ilmu yang diperoleh dari gurunya yang sudah meninggal itu. Tinggal itu muridnya berapa, sampai kapan? Sampai kiamat. Eta luar biasa. Makanya buatlah diri kita contoh yang bagus, berikan contoh-contoh amal yang bagus supaya amal tersebut ngalir pahalanya buat kita. Kita berbuat amal bagus jadi ganjaran buat kita, terus orang nyontoh perbuatan bagus kita, kita pun bakal dapat dari amal orang tersebut yang nyontoh amal bagus kita. Falau ajruha, makanya di sini matarokum min sunatin asarin, orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang bagus soleh kayak nih ngaji, ngajak, kemudian sedekah, ngajak paumila biha pada mautib, kemudian apa yang dilakukan orang tersebut yang bagus diamalkan oleh orang-orang yang lainnya setelah dia wafat meninggal dunia, terus pahalanya ngalir terus. Allah, kayak ini lah ibu-ibu lah bikin apa namanya kue lah, bikin kue itu amal bagus apa buruk? Bagus. Kemudian besoknya ibu-ibu yang lain nyontoh lah, gua mah mau kayak si anu lah, bikin kue juga pengen sedekah. Itu si ibu yang dicontoh sama ibu yang bikin kue selanjutnya, itu ibu dapat pahala padahal nggak bikin kue, temannya yang bikin kue mah. Terus bakal ngalir pahala dapat. Andai kata sudah meninggal dunia, kalau masih hidup itu jadi pahala simpanan, terus dapat pahala. Makanya bikin contoh-contoh yang bagus. Bahkan kamaruyan Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan katakannya Nabi, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha, siapa orang yang berbuat perbuatan yang bagus falahu ajruha, maka baginya pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut min ba'dihi, dari setelahnya orang tersebut yang melakukan, min ghairi ayan tusa min ujurihim, tanpa sedikit pun dikurangi pahalanya. Jadi orang yang pernah berbuat baik, kemudian perbuatan baiknya tersebut itu dilakukan oleh orang lain, dan orang yang pertama kali melakukan kebaikan tersebut meninggal dunia, perbuatan baiknya dicontoh, dikerjakan oleh orang-orang setelah dia wafat meninggal dunia, itu tetap pahalanya ngalir, dan itu pahalanya bulat, enggak kurang sedikit pun, sama sebagaimana yang ngerjain pahalanya kalau sila 10, ini yang meninggal juga yang ngasih contoh amal bagus dapat pahalanya juga 10. Kalau satu orang yang nyontoh, kalau 2 orang berarti udah dapat 20 nih yang mati. Kalau yang nyontoh 3 orang berarti 30. Kalau yang nyontoh 4 orang dan seterusnya. Bagaimana orang yang punya amal baik dan dicontoh oleh ribuan orang, berapa gede pahalanya?
etalah wanat tubuh maqaddamu wa athar, maka buatlah contoh-contoh yang baik. Contoh-contoh yang baik. Tapi sebaliknya, waman sanna sunatan sayiatan, siapa orang yang berbuat kejelekan karena alaihi bijuha, bagi dia dosanya, wa wizruman amila biha, dan dosa orang yang mengerjakan daripada keburukan tersebut, min badihi, setelah dia meninggal dunia, min ghairi ayan kuso, tanpa sedikit pun dikurangan, min auzarihim syai'un, dari dosa orang yang setelahnya mengerjakan itu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang berbuat amal keburukan kemudian dianya meninggal dunia, keburukannya dicontoh oleh orang yang masih hidup, eta juga dosanya sama dosa yang disebut dosa jariah, dosa yang ngalir. Tuh, awas kah? Contohnya mana dosa yang ngalir? Ada orang ngajarin ilmu apa ya, gampangnya gaplek lah, teki, main teki, main remi. Kata temannya tuh, "Weh, lu mah kalau main menangan mulu, lu mah main gambaran jatuh, lu mah main koprok menang mulu, main koprok menang mulu, lu mah ajarin gua tah." Nggak boleh memang. Ajarin, dia ajari. Nih kalau main gaple pengen menang, belajar hitung gini nih. Tinggal yang dikeplakin begitu, itu hitung biji. Berapa bijinya yang datang eta? Kan gaple mah bijinya kalau itu semuanya totalnya 100. Ya. Eta ada biji 1, 2, 3 sampai biji 6 per 6. Itu nanti 1, 2, 3, berarti kesalahannya berarti tinggal 3. Tinggal hitung dah. Oh, pinter. Yang ajarin pinter, sampai waktu main juga ini yang ngajarin kalah. Pinter dulu. Allah teh cetuk, bahkan dipakai judi. Hari sepira bisa doang nggak jadi masalah. Kalau buat main mah meskipun makruh, tapi kalau udah taruhan main judi haram. Eta ternyata dia mah hobi judi, yang diajarin hobi judi, yang ngajarin hobi judi. Tah, eta kan judi mah dosa. Main gaplenya, ternyata yang diajarin sama dia ada seorang mah diajarin, meninggal dunia nih yang ngajarin, kan dapat dosa tuh main gaplenya kalau judi kan. Kemudian dia mewariskan murid gaple, muridnya juga mengamalkan ilmunya ke yang lain. Eta yang ngerjain pas dia mati ini tuh tadi yang diajarin, dia tetap judi, ilmunya dari dia menang terus, itu dosanya terus ngalir ke dia tuh yang merasa. Alhamdulillah, ini ternyata ini karena dia saking jatuhnya main menang mulu sehingga orang pada demen, diajarin sama dia, atau makin ngalir terus pahalanya. Apa dosanya? Dosanya. Ternyata punya murid beranak pinak sampai kiamat, ada bangsa 1 miliar mah. Jadi ilmunya berkembang begitu sampai akhir zaman. Itu berarti dosanya ngalir atau 1 miliar. Jadi jatah. Naudzubillah ini. Jadi orang yang meninggalkan amal bagus diikuti oleh orang sepeninggal dia, pahalanya terus bakal ngalir. Bukan hanya dia yang beramal soleh ketika hidup, dia meninggal dunia, orang yang meneruskan amal bagusnya itu dicontoh oleh orang yang hidup dapat amal bagus, pahala berarti itu pahalanya pun sama diberikan ke orang yang menyontohin amal bagus itu. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup memberikan contoh amal buruk, kemudian amal buruk tersebut kita punya dosa dari amal buruk tersebut. Kemudian setelah kita meninggal diterusin ama apa temennya, ama keturunan dan seterusnya. Terus eta ilmunya berkembang, itu dosanya pun ngalir. Makanya jangan salah ngasih ilmu. Kalau ngasih ilmu dengki mah sendiri baik, pulang ngajak batu. Ternyata ngajak batu ngebon. Eta orang jadi dengki ke orang tersebut, eta kita dapat dosanya. Misalnya Jahit dengki ke si Bakar. Jahit ngomong ke si Umar, gini, lu Bakar begini, sehingga si Umar dengki sama si Bakar. Ku gara-gara Jahit, padahal kalau Jahit bilang eta dengkinya, itu kan dosa. Tapi si Bakar juga dapat, si Jahit juga dapat dosa.
terus ngajak lagi di si ini nih, si Umar ngajak lagi ke si Khalid, ke si Mahlud dan seterusnya, itu tetap yang pertama kali ngajak dapat dosanya, terus ngalir. Naudzubillah ini, makanya buatlah contoh yang bagus-bagus. Sebab seluruhnya wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim bi imamin mubin. Kata Allah wa kulla syai'in, dan seluruh perkara apapun yang dilakukan oleh yang telah meninggal dunia ketika hidup, ahsainahu, kami semua hitung, eta kata Allah. Dihitung semuanya, dicatat. Di mana dicatatnya? Fi imamin mubin, di dalam lauhil mahfud. Di lauhil mahfud seluruh amal kita eta dikumpulkan. Dari mana kumpulnya? Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, itu seluruh amal kita disetor. Senin, Kamis, eta turodu, katakannya Nabi, setiap hari Senin, setiap hari Kamis, seluruh amal-amal manusia umatku disetor semuanya kepada aku. Nah dari situ barulah nanti disetor ke hadrah Allah Subhanahu, ditaruhnya di mana? Di lauhil mahfud. Makanya ketika bicara amal itu dikumpulkannya itu seminggu 2 kali. Ini sekarang kita malam Kamis nih, itu berarti besok disetor. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu dikumpulin dulu, disetor-setornya hari Senin. Kemudian hari Selasa, Rebo, disetornya hari Kamis. Itu nanti dikumpulkan terus. Setelah dikumpulkan di lauhil mahfud masih ditulis. Ahsainahu fi imami mubin, ditulis di lauhil mahfud. Apa itu lauhil mahfud? Lauhil mahfud itu kalau diambil dari perkalimat lauhun, maknanya papan. Mahfud artinya dijaga. Berarti papan tulis yang terjaga. Ketika kita punya amal dicatat, ditulis di lauh namanya, di papan itu. Dan papan itu catatan amal kita dari balik sampai meninggal mahfuzun, bakal dijaga. Nggak ada yang kelewat, nggak ada yang kurang, nggak ada yang dilebihi, dan nggak ada yang dikurang-kurangi. Itu semuanya dicatat. Semuanya dicatat. Nah, ketika itulah setiap tahun ada yang namanya nisfu Sa'ban. Ketika nisfu Sa'ban, kita semuanya kumpul bawa air, baca Yasin 3, balik. Yang mana tujuannya satu, panjang umur buat ibadah, kedua murah rizki untuk bekal ibadah, ketiga dikuatkan iman Islam, meninggal husnul khatimah, tiga niat baca Yasin tersebut. Kita baca doa daripada nisfu Sa'bannya. Dan itu bahasa orang kampung mah, ini sebab diganti buku. Pertanyaan, buku mana? Itulah buku catatan amal kita. Disetor itu nanti setiap malam nisfu Sa'ban. Tahun yang lalu, yang ke belakang tuh, malam nisfu Sa'ban itu dijilid, cepet, ditaruh di lauhil mahfud, dibudal. Nah malam itu dikasih lembaran baru lagi, disetornya setiap Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, ketemu lagi nisfu Sa'ban tahun depan, yang itu dijilid lagi, ditaruh di lauhil mahfud. Berarti kalau kita dari balik ninggal, misalnya usia 30 tahun, balik kan 15 patokannya, 30 tahun berarti 15 buku. Kalau bicara buku jilidan, eta bendel itu semua catatan kita. Dan itu bagus buruk, itu semuanya bakal kembali kepada kita. Nah inilah, jadi rapi-rapihin. Kalau memang ternyata kita punya amal buruk, gara-gara stop. Kita kalau punya ilmu hitam, ya. Ilmu santet, ilmu teluh, ya. Awalnya tak diamalin amal generasi kita terus ya, kita tetap dikecek-kecek di akhirat, di alam barzah. Orang yang masih hidup ngerjain ilmu dari kita, ilmu tuh misalnya atau bakal terus dosanya ngalir terus, dosanya ngalir. Nah, makanya bagaimana caranya kita ngomong ke yang kita ajarin nih, mulai saat ini lu kan belajar sama gua ilmu tuh sama santet, mulai saat ini gua nggak mengaku lu murid gua. Kudu ngomong begitu, kalau ngomong begitu terus ngalir dosanya.
Gua mah dilaknat semuanya, semua yang belajar sama gua jangan ngaku pernah sama gua udah batalin ilmu gua yang gua udah ajari. Udah ngomong begitu. Makanya bersyukurlah orang-orang yang nggak pernah punya ilmu santet, karena insya Allah ketika di alam barzah bakal selamat. Saya emang gak punya pesantren, kalau Ustaz apa? Ilmu dengki doang, tuh sama udah. Makanya hidup mah jangan sampai jadi perkara sepele ngeberatin di alam barzah. Ngeri. Apalagi perkara-perkara bermasyarakat, luar biasa. Inilah karenanya kita mah harus eling, harus ingat kalau sekiranya amal kita dari 24 jam ternyata ada di dosa, segera minta ampunan kepada Allah, banyak-banyak isi istighfar. Udah sih itu doang. Kita hitung nih, ini hari Kamis besok, alhamdulillah malam Kamis ngaji, mudah-mudahan ini dosa yang kemarin tuh hari Selasa dan hari Rabunya kahapus. Udah kan besok udah bersih kan setornya. Apa setor bagus? Ketika setor kakaknya Nabi, amal orang mana ini? Kata malaikatnya, orang benda baru ya Rasulullah. Mana? Jamaah majlis benda. Orang mana yang ngaji? Banyak sih Rasul. Orang mana ini? Orang bakal asam sewan, kapuk, tukang kajang, benda ada, hitung benda mah. Bakal asam ada Rasul. Oh, udah katakannya Rasul. Ini mah umat-umatku yang ngegirangin hatiku, katakannya Rasul. Girang kan Nabi. Sebab lagi barang ngaji. Udah salawat. Itu girang luar biasa kan Nabi girang. Udah pas tahap satu dia. Girang katakannya Nabi luar biasa. Itu sambil setegak. Udah ini mah malaikat. Udah itu malah udah pasti itu. Udah hati girang. Di Sabtu yang bersamaan pun datang malaikat. Ada apa malaikat? Sama ini amal. Hari Kamis juga iya. Itu siapa? Umat engkau ya Rasul. Orang mana? Sama sih mas, orang benda bapak nasi, kang gajah, ke kampung. Orang apa ya? Yang satu lagi nongkrong main gitar ya. Ini lagi itu nonton TV aja sih. Kanya Nabi ya Allah, sesak hati kanya Nabi sesak. Sesat hati kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akhirnya ya Allah, ampuni dosa umat-umatku tuh yang orang benda ya Allah, yang kebluk-kebluk biasa. Doain kebluk-kebluk biasa. Doain kanjeng Nabi mohon ampunan ke Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti itu amal naik. Tapi tetap kita amal mah dicatatnya jore baik. Jore baik selagi yang berbuatnya nggak mohon ampunan. Kanjeng Nabi mah mohon ampunan, ya Allah ampuni. Makanya banyak nanti dengan ditafsir Yasin ini kalau kita ngajinya beres, insya Allah dan itu kita rapi. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang memberikan keistiqomahan untuk bisa beramal-amal yang soleh, dan juga diberikan kekuatan untuk menanamkan nilai ketaatan dan keimanan, senantiasa berada di tempat-tempat yang soleh, dan mudah-mudahan langkah kaki kita hanya berjalan ke tempat-tempat yang soleh. Kita silaturahmi hanya ke orang-orang yang soleh, kita punya teman orang-orang yang soleh, dan kita juga berteman, berkumpul, berada di majlis-majlis orang-orang yang soleh, dan kita meninggal dalam keadaan membawa amal soleh, dan kita juga di akhirat bersama berkumpul dengan golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu kullu sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim as-siddiqin wa as-shuhada'i wa as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu min rabbillahi alim. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.